semuanya. Hai 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 hai. Oke. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Masih semangat? Haruslah, karena kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang super power, Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita selalu senang setiap harinya. Oke. Sebelum kita mulai, kakak ajak untuk adik-adik semua tutup mata. Kita berdoa untuk persiapan buat kita puji-puji Tuhan. Oke. Bapak, terima kasih Bapak buat hari ini Bapak. Terima kasih buat hari yang masih Engkau berikan kepada kami, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga sekarang kami masih bisa beribadah Bapak, meskipun secara online Bapak. Tetapi kami percaya Bapak, urapan-Mu, hadirat-Mu juga turun semua atas adik-adik semua Bapak. Terima kasih Bapak, urapi adik-adik Bapak supaya mereka dapat melakukan dan mengikuti ibadah ini Bapak dengan baik, sehingga itu bisa menjadi dampak bagi mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, di sini siapa yang kalau misalnya diajak sama Tuhan Yesus untuk daki gunung tuh mau? Kalau percaya ya kalian pasti mau kan? Diajak Tuhan Yesus daki gunung, ngelewatin padang hijau, terus selam-selam di lautan. Pasti asik kalau sama Tuhan Yesus. Oke. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Ku selam laut samudra, ku terbang luar angkasa, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam laut samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, oh, di atas dan di bawah kau ada, oh, di suka kau ada, di duka pun
adik-adik, tadi kita udah satu lagu, sekarang kita lanjut ke lagu yang kedua. Sekarang kakak mau nanya lagi, di antara teman-teman adik-adik semua kan pasti punya temen ya kan. Terus temennya tuh ada temen di sekolah, teman di lingkungan rumah, ataupun teman-teman dimanapun adik-adik punya gitu ya. Kakak ingetin, kita sebagai teman-teman harus solid, harus menjalin hubungan kita yang erat, oke? Ayo kak, lanjut lagunya. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana, seperti celana dengan baju, seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Yeay, semangat. Oke. Tadi kita udah puji dan penyembahan, semangat. Sekarang kita mau lebih serius lagi, lebih khusyuk lagi. Kakak undang adik-adik untuk tutup mata lagi. Adik-adik siapin hati. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam penyembahan. Tuhan Yesus, oh haleluya, oh haleluya. Adik-adik sembah Tuhan Yesus, rasakan hadirannya. Puji dan sembah Tuhan Yesus, oh haleluya. Adik-adik buka pintu hatinya, masuk menjamah hati adik-adik semuanya. Oh adik-adik diberkati Tuhan Yesus, haleluya. Rasakan terus hadiratnya, oh haleluya.
adik-adik semuanya. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, datang padanya, sembah Dia. Ini kita anaknya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
yang sudah Kau berikan kepada kami Bapa. Kami ingin terus memuji dan menyembah nama-Mu selalu Bapa. Setelah kami ingin dengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman nanti Bapa. Berkati mulut dan lidah mereka Bapa, supaya mereka bisa memberitakannya dengan kata-kata yang sederhana, sehingga adik-adik mudah mengerti dan melakukannya di kehidupan adik-adik sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik ya. Nah, hari ini kakak mau bawain firman. Sebelum itu kakak mau ajak kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapa. Sebentar kami mendoakan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya firman ini bisa memberikan kami lebih lagi mengerti tentang Engkau, dan kami bisa belajar dari setiap firman yang disampaikan nanti oleh hamba-Mu ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan hamba hikmat, sehingga apa yang aku sampaikan pada adik-adik dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, simak cerita selanjutnya. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik ya semua. Hari Minggu ini, di hari seperti biasa, kita setelah ibadah, kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, kita mau dengar apa nih kira-kira? Yuk. Sebelum itu, kakak mau ajak buat adik-adik jangan lupa untuk bawa Alkitabnya ya. Walaupun kita cuma lewat virtual, tapi kakak juga harap adik-adik tetap bawa Alkitabnya, tetap ikutin aturannya, oke? Yuk, kita mau lihat hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Oke adik-adik, jadi tema hari ini adalah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Siapa yang udah pernah dengar ceritanya? Nah, kalau udah pernah dengar ceritanya, kakak mau cerita ulang lagi nih supaya adik-adik lebih paham lagi tentang firman Tuhan yang cerita Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Yuk, sama-sama kita lihat ceritanya seperti apa. Nah, adik-adik, suatu hari, coba kalian bisa lihat kan gambarnya, tuh Tuhan Yesus lagi ngapain ya ngobrol sama bapak-bapak itu. Kelihatannya bapak-bapak itu bingung banget ya. Kita buka di Markus 9 ayat 14 sampai 27. Jadi adik-adik, kalau adik-adik udah baca di Markus 9 ayat 14 sampai 27, di sini menceritakan ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ayat 15-nya, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercengganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Wah, adik-adik serem banget ya. Ternyata anak kecil ini kerasukan sama roh jahat. Ayo kita baca lagi ayat 18-nya. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Nah, jadi adik-adik, tadi kalian udah baca ayatnya ya. Jadi Tuhan Yesus lagi menginjil nih adik-adik di situ. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak ini datang. Sebelumnya adik-adik, bapak ini dia udah meminta murid-murid Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat tersebut. Tetapi ternyata roh jahat itu gak mau keluar dari anak kecil itu adik-adik. Kenapa? Karena kuasa roh jahat itu ternyata lebih besar adik-adik. Makanya murid-murid Tuhan Yesus gak bisa usir roh jahat itu dari anak kecil itu. Akhirnya, karena waktu itu Tuhan Yesus lagi di atas gunung, Tuhan Yesus turun. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa bapak dan anak itu bertemu Tuhan Yesus. Kata murid-muridnya, "Iya, kami udah mencoba untuk mengusirnya tapi gak bisa." Akhirnya Tuhan Yesus suruh anak kecil itu kemari dan bapak itu. Nah, yuk kita baca di ayat 19-nya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Tadi Tuhan Yesus ngomong kayak gitu sama murid-muridnya ya adik-adik. Ayat 20-nya, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Wah adik-adik, setan yang ada di dalam tubuh anak kecil itu, mereka ketakutan ya melihat ada Tuhan Yesus di situ. Yang ayat ke-21-nya, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Wah adik-adik, ternyata udah dari kecil anak kecil ini dia kerasukan sama roh jahat tersebut ya adik-adik. Sampai dia disiksa sama roh jahat tersebut adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu adik-adik. Wah. Nah, sebelum itu adik-adik,
Tuhan Yesus bertanya dulu sama bapak tua itu. Dan lalu Tuhan Yesus bertanya sama bapak tua itu, katanya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah adik-adik, di sini kita belajar. Kalau kalian bisa lihat apa yang kakak udah tebalin tuh tulisannya, sama kakak underline tulisannya. Di situ kakak pengen tegasin, di sini bapak itu cuma bilang dapat. Jadi seolah-olah seperti bapak ini nggak percaya, dia masih ragu nih. Tapi Tuhan Yesus mempertegas bahwa bukan dapat lagi, tapi Tuhan pasti dapat menyembuhkan anak itu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, amin. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya adik-adik. Nah adik-adik, jadi anak yang tadi itu sembuh. Kalau kita bisa lanjutin lagi, kita baca lagi di ayat yang 26. Kita baca dulu yang ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh jahat yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan dulu. Kita baca sama-sama ya di Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kita ulang baca lagi ya biar kita lebih hafal lagi ayatnya nih. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Adik-adik, kalau kita percaya bahwa kita ini anak Tuhan Yesus, kita gak boleh lagi punya rasa takut. Ya walaupun seringkali kakak juga masih takut ya, tapi memang kita manusia, tapi kita juga harus tetap berserah dan percaya sama Tuhan. Kita gak boleh lagi nih punya rasa takut. Kita gak boleh juga kayak ngerasa, aku kayaknya gak bisa ini itu. Tapi tadi Tuhan bilang apa? Gak ada yang mustahil dalam Tuhan Yesus. Amin, amin. Oke, firman hari ini kakak rasa cukup buat hari ini. Jangan lupa ya ayatnya tadi dihafalin ya adik-adik. Oke, thank you and God bless you. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu ya kalau coronanya udah selesai ya. Nah sebelum itu kita mau tutup dulu dalam doa. Ya adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapa untuk setiap firman yang telah Engkau berikan. Biar kiranya firman ini ya Tuhan bisa memberikan kami lebih lagi Tuhan, kami mengenal Engkau, dekat kepadamu ya Bapa. Tuhan juga yang berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang sertai. Dan juga ya Tuhan setiap keluarga yang ada di rumah, Tuhan Yesus yang berkati dan sertai. Tuhan jauhkan dari segala maut, dan juga Tuhan yang jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kami belajar bahwa tidak ada yang mustahil daripada-Mu, karena mujizat-Mu selalu nyata bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. Bye-bye. Shalom adik-adik, tadi kan udah nyanyi-nyanyi, udah dengerin firman. Nah sekarang kita mau prakarya nih. Yang kalian butuhin itu ada pensil, ada benang. Kalau nggak punya benang juga nggak apa-apa ya. Terus kita perlu origami, perlu spidol sama gunting. Langsung mulai ya. Pertama-tama kita mau pola dulu nih. Kita mau gambar awan. Pelan-pelan ya. Pertama-tama kita mau pola nih, mau pola awan. Tuh, yang gede ya biar muat nanti. Oke, sekarang kita potong awannya. Kita potong.
sekarang kita tulis ayat hafalan yang tadi. Kalian inget nggak? Nah, nih kita tulis. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus berjalan. Nah, sekarang kalian boleh nih bolongin di sini, biar nanti bisa digantung. Nah, pakai pensil kalian tusuk sedikit aja, pelan-pelan ya, sedikit aja biar lubangnya muat buat masukin benangnya. Nah, sekarang kita potong dulu benangnya. Nah, nanti kalau udah ada benangnya kita masukin deh ke lubangnya. Nanti kalau udah masuk, kalian ikat deh nih ujungnya. Nah, jadi deh. Sekarang ini kalian bisa digantung. Coba buat ya adik-adik. Bye-bye. Shalom adik-adik, kakak mau ngingetin nih, jangan lupa ya minggu depan tetap nonton ibadahnya dan juga ikutin challenge-nya. Pesan dan God bless you semuanya. Adik-adik jangan lupa like, comment, and subscribe.